Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan bisa tercapai. Dan sesuai dengan harapan, kita di bab 526-530. Selamat bersantai. Bab 526. Kekeke, Triaisein, jika kamu ingin membalas dendam, silakan datang padaku. Zhao Feng mengejek, kamu. The Triaisein sangat marah sehingga tubuhnya mulai gemetar dan mata ketiga mulai berkedut. Jangan gegabah. Dewi Bingwei mengertakkan giginya saat dia menahan tiga mata suci. Kenyataannya, kebenciannya pada Zhao Feng tidak lebih rendah dari Triaisein, tetapi dia tahu bahwa itu Triaisein bukanlah pasangan Zhao Feng. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka mungkin tidak akan menang. Sombong, The Mystic Ice Queen harumpet di udara dan tekanan energi mental Origin Core Realmnya hancur ke bawah. Pada saat itu, seluruh eselon atas dari darah besi sekte kehilangan kemampuan untuk bernafas. Zhao Feng berdiri tak bergerak saat rambutnya tertiup angin. Dia dengan dingin menatap Mystic Ice Queen tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Setelah 4 bulan pengasingan, kekuatan Zhao Feng telah meningkat pesat. Meskipun dia tidak sekuat Sovereign, dia percaya dia tidak akan berdaya melawan satu. Kapan jiwa bocah ini menjadi begitu kuat? Dao Sovereign Baiyun secara diam-diam terkejut. Mystic Ice Queen juga jelas menyadari bahwa itu jiwa Zhao Feng sangat kuat dan dia tidak takut dengan tekanan energi mental seorang Sovereign. Jiwa adalah sumber dari semua kesadaran dan itu sangat sulit untuk diperkuat. Semakin kuat jiwanya, semakin mudah bagi kekuatan energi mental seseorang untuk meningkat. Zhao Feng hanya memiliki kultivasi rank dewa sejati tetapi kekuatan jiwanya telah melampaui harapan semua orang. Sebelum pertemuan naga sejati suci, jiwa Zhao Feng tidak sekuat ini. Hati Mystic Ice Queen pindah. Setelah memasuki pusaka misterius, jiwa Zhao Feng dan kultivasi telah meningkat secara dramatis. Berpikir sampai di sini, mata Mystic Ice Queen menjadi berapi-api. Kenyataannya, Triaisein hanyalah salah satu alasan dia ada di sini. Apa yang benar-benar memindahkannya adalah warisan yang tidak diketahui. Sua, sosok merah-merah yang tiba-tiba yang memancarkan aura berdarah menyelipkan dirinya di antara Mystic Ice Queen dan Zhao Feng. Itu adalah Patriark Hong, Mystic Ice Queen. Patriark Hong berbicara, menjadi penguasa dari generasi yang lebih tua, apakah Anda akan mengganggu antara Zhao Feng dan 3 Aisein? Zhao Feng membunuh kepala keluarga Golden Sun hanya karena membela diri. Kapan Istana Es Mistik menjadi sangat tidak masuk akal? Petik 2. Patriark Hong memang memulihkan sebagian kekuatannya. Ekspresi Mystic Ice Queen sedikit berubah. Bahkan jika itu bukan untuk masalah yang disebut kebenaran, Patriark Hong akan tetap melakukan yang terbaik untuk melindungi Zhao Feng. Zhao Feng adalah keajaiban langka bahkan melihat seluruh benua, dan dia adalah bagian dari darah besi sekte. The Heavenly Yuan Clan dan Mystic Ice Queen akan melakukan hal yang sama jika mereka berada dalam situasi ini. Saya hanya berpikir itu sedikit mencurigakan. Zhao Feng memiliki kekuatan untuk membunuh kepala keluarga Sun dan tetua pertama. Selanjutnya, Senger adalah tunangan Goddess Bingwei saya. Apa yang salah dengan saya mencoba membantunya? Petik 2. Senyum muncul di wajah Mystic Ice Queen. Tunangan Dewi Bingwei. Banyak orang terkejut. Meskipun itu bisa digunakan sebagai alasan, itu agak tidak masuk akal. Bagaimanapun, kepala keluarga Golden Sun lah yang menyerang lebih dulu. Apakah kamu meragukan kekuatanku? Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mengirim 2 pakar realem inti-inti setengah langkah dari Istana Es Mistik untuk mencobanya. Petik 2. Zhao Feng menjilat bibirnya dan tampak bersemangat. Semua orang berdiskusi setelah mendengar itu. Nada arogan Zhao Feng sangat tidak hormat terhadap Sovereign, dan banyak yang mempertanyakan kemampuannya. Semua orang percaya bahwa itu mungkin baginya untuk mengalahkan Origin Core Realm setengah langkah yang normal, tetapi membunuh 2 dari mereka terlalu banyak. Dari mana kepercayaan bocah ini berasal? Bisakah dia benar-benar membunuh 2 Core Realm setengah langkah? Petik 2. Kepercayaan yang ditunjukkan Zhao Feng membuat sisi Mystic Ice Queen tercengang. Jika mereka tidak percaya, mereka bisa mencoba. Zhao Feng tidak takut dengan tantangan itu, tetapi Mystic Ice Queen dan Heavenly Yuan Clan tidak akan menggunakan kehidupan 2,5 ahli Origin Core Realm untuk bercanda. Semua orang, Zhao Feng memang membunuh kepala keluarga Golden Sun, tapi ini adalah masalah pribadi antara keduanya. Jika ada yang berani ikut campur, aku tidak akan hanya duduk dan menonton. Petik 2. Suara Patriark Hong terdengar. Ekspresi Mystic Ice Queen berubah, tapi dia segera punya rencana dan melirik ke arah Dao Sovereign Baiyun.
Dao Sovereign Baiyun, baik kamu dan aku ingin mempertanyakan Zhao Feng. Mengapa tidak bergabung dan menangkapnya? Petik 2. Keduanya saling memandang ketika mereka berinteraksi dengan rasa spiritual mereka. Dao Sovereign Baiyun melirik jauh ke Mystic Ice Queen tetapi tidak segera merespon. Meskipun kebenaran sudah keluar, Mystic Ice Queen masih ingin mempertanyakan Zhao Feng. Dari ini, orang bisa melihat niatnya yang sebenarnya. Menghadapi warisan misterius, bahkan penguasa pun tertarik. Sudah jelas bahwa itu tujuan sejati Mystic Ice Queen bukanlah kebenaran. Pandangan Mystic Ice Queen pada Dao Sovereign Baiyun tidak luput dari Patriark Hong. Sepertinya Mystic Ice Queen ada di sini dengan niat buruk. Hati Patriark Hong bergetar. Setelah beberapa napas dan melirik satu sama lain, tokoh Dao Sovereign Baiyun dan Mystic Ice Queen melintas. Sua, keduanya datang dari arah berlawanan menuju Zhao Feng dan Patriark Hong di tengah. Dao Sovereign Baiyun, apa artinya ini? Ekspresi Patriark Hong berubah. Dao Sovereign Baiyun tersenyum dan berbicara dengan nada tenang, saya hanya ingin tahu secara spesifik tentang bagaimana Yu Fei melakukan, tidak lebih. Senyum dingin muncul di wajah Mystic Ice Queen. Bagaimana bisa Dao Sovereign Baiyun menolak tawarannya untuk bekerja sama? Di satu sisi ada darah besi sekte yang baru saja bangkit dan di sisi lain adalah salah satu dari 10 mayor pasukan. Dao Baiyun Sovereign jelas akan agak menyinggung mantan daripada yang terakhir. Selanjutnya, dia ingin mempertanyakan Zhao Feng pula. Situasi ini langsung menempatkan eselon atas sekte darah besi ke dalam pola pikir siap tempur. Hati Patriark Hong dan Timo terbakar, tapi dua penguasa melebihi apa yang bisa dihadapi Iron Blood Religion. Namun, Zhao Feng sendiri sama sekali tidak panik. Tepat pada saat ini, suara tanpa ekspresi terdengar. Tidak ada yang bisa mengganggu pertempuran antara Zhao Feng dan diriku sendiri. Suara ini berasal dari pemuda berambut hitam dingin. Yu Tianhao. Semua orang sedikit bingung. Mereka telah melupakan tentang dewa prodigi ini. Yu Tianhao muncul di sebelah Zhao Feng. Yu Tianhao, kamu. Zhao Feng tidak mengerti. Ini masalahnya sendiri. Kenapa Yu Tianhao datang? Saya tidak akan membiarkan Anda dirugikan sebelum pertempuran kami dengan cara apapun. Setiap musuh Zhao Feng harus melalui saya. Petik 2. Yu Tianhao berdiri bahu-membahu dengan Zhao Feng. Yu Tianhao tidak takut sama sekali menghadapi dua penguasa itu. Sebaliknya, darahnya mendidih dengan kegembiraan dan niat perang. Pertarungan tak terlihat melampaui batas kultivasinya. Dalam sekejap itu, hati kedua penguasaan mengguncang. Mengesampingkan kultivasi, niat perang yang berasal dari Yu Tianhao sendiri bisa mengguncang mereka di Real Core Originem. Mengerikan. Apakah ini garis keturunan surgawi yang tak tertandingi legendaris? Ketakutan muncul di mata kedua penguasa. Garis darah surgawi yang tak tertandingi pasti legenda terlarang, dan keduanya juga waspada terhadap ayah Yu Tianhao dan latar belakang keluarga Yu. Yu Tianhao, aku tidak keberatan kamu bergabung, tapi ini masalahku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda berdiri di depan? Petik 2. Zhao Feng maju selangkah. Pada saat itu, mata spiritual dewanya membuka dan memancarkan aura energi mental. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa matanya begitu kuat? Petik 2. Garis keturunan mata suci tiga mata suci mulai merasa tertekan. Bahkan dua sovereigns sedikit bingung. Kekuatan mata berat Zhao Feng telah mencapai tingkat di mana ia dapat bergerak bahkan di alam inti-inti. Sejak kapan benua bunga Azure memiliki jenius yang mengerikan? Pada saat ini, energi mental dan jiwa Zhao Feng serta niat pertempuran Yu Tianhao membentuk momentum yang mengejutkan bahkan mereka di asal inti realem. Kedua aura mereka bisa menggerakkan sovereigns. Peng, 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 peng. Semua orang di bawah Origin Core Realem merasakan hati mereka bergetar. Gila, kedua dewa prodigis bekerja sama, dan lawan mereka bukanlah True Dewa Rank atau ahli Origin Core Realem setengah langkah, tetapi sovereign yang berdiri di puncak benua. Saran Anda tidak buruk, garis darah saya tampaknya terbakar. Petik 2. Kegembiraan muncul di wajah Yu Tianhao. Meskipun dia arogan, dia tahu bahwa itu kemungkinan dia mengalahkan seorang sovereign sendiri sangat rendah. Tetapi jika dia bekerja sama dengan Zhao Feng, semuanya mungkin terjadi. Situasinya langsung berubah. Yu Tianhao, yang awalnya ingin menantang Zhao Feng, malah bekerja sama dengannya dan berdiri kembali dengan Patriark Hong. Patriark Hong menghadapi Mystic Ice Queen sementara Zhao Feng dan Yu Tianhao menghadapi Dao Sovereign Baiyun. Mungkin mereka benar-benar bisa melakukan ini. Patriark Hong merasakan keyakinan kuat dari mereka. Seolah-olah mereka bisa mencapai apapun.
Keyakinan dan momentum mereka bahkan memiliki tanda-tanda mampu menekan seorang sovereign. Melihat kedua dewa prodigis ini, ketiga penguasa tiba-tiba merasa tua. Maksud perang berdarah panas seorang pemuda adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka miliki lagi. Karena inilah Zhao Feng dan Yu Tianhao adalah dewa prodigis. Ketika sovereigns berada di masa muda mereka, mungkin hanya akan ada orang yang memandang mereka. Di udara, Dao Sovereign Baiyun dan Mystic Ice Queen sedikit bingung. Tidak ada yang meragukan kekuatan kedua dewa prodigis atau kemampuan mereka untuk menciptakan keajaiban. Penggabungan momentum dan pertarungan mereka membuat hati ketiga penguasa bergerak. Mungkin keduanya bersama-sama benar-benar dapat menantang Sovereign. Timo berpikir, meskipun logika mengatakan kepadanya bahwa itu peluang kemenangan sangat rendah. Mata Patriark Hong berkelap-kelip dan dia merasa panas, seolah-olah dia melihat dirinya sendiri sejak saat itu di Zhao Feng dan Yu Tianhao. Namun, bahkan ketika dia muda, dia tidak seberani Zhao Feng atau Yu Tianhao. Menantang Sovereign, Patriark Hong melompat ketakutan dari tindakan mereka. Mereka terlalu berani. Tapi niat perang yang memancar dari mereka sangat mengejutkan. Menjadi seorang Sovereign, Patriark Hong jelas tahu perbedaan antara True Dewa Reng dan Origin Core Realm. Orang bisa melihat perbedaan itu ketika Elder Pembunuhan membunuh kepala keluarga Golden Sun dan Elder pertama. Namun, menjadi tuan hebat yang berdiri di puncak puluhan generasi, mereka sudah menjadi mukjizat. Meskipun logika mendikte kemenangan sangat tidak mungkin, Patriark Hong percaya dan mengharapkan mereka. Kalian berdua harus memikirkan semuanya. Patriark Hong berkata perlahan dengan makna yang dalam. Zhao Feng dan Yu Tianhao tidak bergerak, tetapi ekspresi Mystic Ice Queen dan Dao Sovereign Baiyun berubah. Patriark Hong sedang berbicara dengan mereka. Ekspresi dari dua sovereigns mulai menjadi serius. Mereka tidak berani meremehkan kombinasi Zhao Feng dan Yu Tianhao. Seperti Patriark Hong, mereka tidak benar-benar percaya bahwa itu dua gabungan produser luar biasa akan cukup untuk melawan Sovereign. Tetapi niat pertempuran Zhao Feng dan Yu Tianhao terus menantang pemikiran mereka, mungkin mereka benar-benar bisa melakukannya. Keduanya adalah dewa prodigis yang melampaui puluhan generasi. Bahkan Sovereigns tidak meragukan kemampuan mereka. Zhao Feng, saya mendengar bahwa itu Anda dan Yu Fei adalah teman masa kecil. Kenapa kamu dan aku harus seperti api dan air? Petik 2. Dao Sovereign Baiyun menghela nafas saat auranya menghilang. Sebagian besar tokoh dari Iron Blood Religion bernafas, tetapi mereka merasa bingung. Patriark Hong dan Timo saling memandang dan tersenyum. Dalam sekejap ini, Sovereign telah mengambil langkah mundur. Ini Baiyun Dao Sovereign benar-benar mundur. Mystic Ice Queen mengertakkan giginya. Namun, menghadapi dua overwhelming prodigis, bahkan dia berpikir untuk mundur. Dalam hal momentum, kedua dewa prodigis bahkan memiliki tanda-tanda menekan seorang Sovereign. Tidak seorang pun ingin menjadi musuh kedua dewa prodigis. Kita harus tahu bahwa itu prestasi Zhao Feng dan Yu Tianhao saat ini bahkan melampaui Patriark Moon Scarlet dan pedang Sein Ye Wuxi ketika mereka masih muda. Jika tidak ada kecelakaan, keduanya akan menjadi penguasa benua. Mereka adalah penguasa generasi yang lebih tua dan tidak akan ada banyak kemuliaan dalam mengalahkan kedua pemuda ini. Lebih jauh lagi, sangat mungkin mereka akan menjadi musuh kedua dewa prodigis ini mulai sekarang. Dan jika mereka datang ke undian, atau bahkan kalah. Itu adalah situasi di mana dua penguasa tidak ingin terjadi paling banyak, dan mereka merasa bahwa itu setidaknya ada kemungkinan satu atau yang lain terjadi. Itu berarti bahwa itu hanya hal-hal buruk yang bisa terjadi pada Sovereigns jika mereka bertarung, jadi itu tidak mengherankan mengapa Dao Sovereign Baiyun akan mundur. Senior Baiyun, kita bisa mendiskusikan situasi Yu Fei secara pribadi. Kekuatan mata berat Zhao Feng juga diambil kembali. Alasan mereka belum membicarakan tentang itu adalah karena Sovereign bertindak sangat tinggi dan kuat. Zhao Feng jelas tidak mau, tidak bersikap hangat padanya dengan sikap itu. Namun, setelah menghadapi kepercayaan dari dua dewa prodigis, Dao Sovereign Baiyun akhirnya menyingkirkan keunggulannya dan ingin berbicara. Tentu, aku juga ingin melihat orang yang dikagumi Yu Fei. Dao Sovereign Baiyun tersenyum hangat dan mengangguk. Melihat bahwa itu Zhao Feng dan Dao Sovereign Baiyun mengalami pemahaman, ekspresi Mystic Ice Queen berubah. Dao Sovereign Baiyun, kamu benar-benar percaya padanya. Di depan keberuntungan dan harta, siapa yang tahu apa yang mampu dilakukan orang? Zhao Feng kembali dari warisan misterius dan muridmu tidak. Bagaimana Anda bisa yakin dia tidak membunuhnya? Petik 2. Mystic Ice Queen tersenyum. Apa maksudmu? Ekspresi Dao Sovereign Baiyun membeku dan dia tidak senang.
Saya hanya khawatir Anda akan ditipu oleh kisah satu sisi bocah ini. Saya percaya bahwa itu bahkan Patriark Hong tertarik pada warisan misterius. Kita semua bisa tahu rahasianya. Petik 2. Nada Mystic Ice Queen sangat kasar. Inti dari dirinya dan Dao Sovereign Baiyun bekerja sama adalah untuk warisan yang tidak diketahui. Sekarang dia akan dikucilkan, dia jelas marah. Dao Sovereign Baiyun tidak bisa membantu tetapi ragu. Dia tidak ingin menyinggung Mystic Ice Queen dan Mystic Ice Palace. Selanjutnya, dia berpikir bahwa itu kata-kata Mystic Ice Queen bukan tanpa alasan. Jika senior mencurigai saya akan mengatakan hanya 4 kata untuk mengubah pikiran Anda dan membuktikan diri. Zhao Feng tidak mundur. 4 kata yang mana? 3 penguasa dan semua orang semua berbalik ke arah Zhao Feng. 10.000 kuno. Zhao Feng berkata, menekankan setiap kata. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku percaya kamu. Ekspresi Dao Sovereign Baiyun berubah drastis dan dia segera menghentikan Zhao Feng. 10.000 races kuno. Zhao Feng dihentikan setelah kata ketiga. 2 penguasa dan ahli lainnya mulai berpikir, tetapi mereka tidak yakin. Mari kita diskusikan secara pribadi. Dao Sovereign Baiyun melirik jauh ke Zhao Feng. Hanya Dao Sovereign Baiyun dan 1 sovereign lain di klan yang tahu tentang garis keturunan Zhao Yufei. Bahkan Zhao Yufei sendiri tidak tahu tentang itu sebelumnya karena itu disembunyikan di hati Dao Sovereign Baiyun. Dia tidak berani mengungkapkan rahasia ini karena garis keturunan 10,000 Ancient Races terlalu mengejutkan. Bahkan klan Yuan Surgawi mungkin tidak dapat menangani konsekuensinya. Zhao Feng dan Dao Sovereign Baiyun melintas ke aula. Zhao Feng ini cukup menarik. Saya menunggu hari saya bertarung dengannya. Petik 2. Yu Tianhao memperhatikan mereka menghilang ke aula saat dia mengeluarkan token misterius yang bersinar dengan sensasi yang tidak diketahui sebelum menghela nafas. Sayangnya, saya tidak punya banyak waktu. Ayo pergi. Mystic Ice Queen mengertakkan giginya dan sangat enggan. Dia tahu bahwa itu Zhao Feng telah mendapatkan kepercayaan Dao Sovereign Baiyun dan dia tidak akan memiliki bagian dalam rahasia warisan yang tidak diketahui. Selamat tinggal, Patriark Hong berkata tanpa emosi. Timo menghela nafas panjang. Bahaya akhirnya berlalu. Dari 2 penguasa, 1 berdamai dengan Zhao Feng sementara yang lainnya pergi dengan kemarahan. Yu Tianhao, terima kasih. Timo tersenyum dan berkata. Dia tahu bahwa itu latar belakang Yu Tianhao memainkan peran besar dalam keputusan Baiyun Dao Sovereign untuk mundur. Saya tidak membantu Sekte Besi Darah, hanya Zhao Feng. Yu Tianhao tidak hormat sama sekali dan Timo langsung merasa canggung. Hahaha, Patriark Hong dan perusahaan mulai tertawa. Yu Tianhao tidak memberi Timo wajah apapun padahal. Pada titik waktu ini, Zhao Feng dan Dao Sovereign Baiyun berada di dalam aula sementara yang lain menunggu di luar. Patriark Hong, Timo, Yu Tianhao, dan perusahaan semua tertarik pada warisan misterius, tetapi Zhao Feng hanya mau berbagi rahasia dengan Dao Sovereign Baiyun. Di dalam aula, petik 2. Kau mengatakan itu karena Yufei memiliki garis darah dari 10,000 Ancient Races, dia dipilih oleh roh untuk menjadi penerus warisan itu. Dao Sovereign Baiyun setengah bahagia dan setengah khawatir. Zhao Feng tidak mengungkapkan secara spesifik, dia hanya merangkum keseluruhan situasi. Zhao Yufei telah meminta Zhao Feng untuk memberitahu Dao Sovereign Baiyun bahwa itu dia baik-baik saja. Tentu saja, mengetahui bahwa itu warisannya sedang dilihat oleh 3 sekte bintang 2, rambut Dao Sovereign Baiyun berdiri tegak. Saya tidak berpikir bahwa itu situasi Yufei akan sangat berbahaya. Dao Sovereign Baiyun tidak bisa tenang. Aku berharap senior itu akan menjaga rahasia ini dan tidak memberitahu orang lain, atau bencana lain mungkin menimpa seluruh benua bunga Azure. Zhao Feng menekankan, hati Dao Sovereign Baiyun bergetar. Rahasia ini sama dengan garis keturunan 10,000 Ancient Races Zhao Yufei dan tidak bisa diungkapkan. Jika Dao Sovereign Baiyun tidak ingin membawa masalah ke Yuan Klan Surga, dia akan menutup mulutnya. Tentu saja, Zhao Feng tidak berbicara tentang rahasia besar lainnya, Purple Saint Token. Dengan Purple Saint Token, Zhao Feng bisa berinteraksi dengan Purple Saint Ruins dan bahkan kembali ke sana. Keduanya berjalan keluar beberapa saat kemudian. Ekspresi Zhao Feng adalah sama seperti biasanya, tetapi emosi Dao Sovereign Baiyun tidak stabil dan dia tampaknya terkejut. Meskipun Patriark Hong, Timo, dan perusahaan penasaran, mereka tidak bertanya. Dao Sovereign Baiyun tidak segera pergi. Sebaliknya, ia tetap tinggal dan berbicara dengan Patriark Hong tentang aliansi antara klan Yuan Surgawi dan Sekte Darah Besi.
Patriark Hong sangat terkejut. Menjadi salah satu dari 10 pasukan utama, klan Yuan Surgawi meminta untuk menjadi sekutu Iron Blood Religion. Pada saat yang sama, pertarungan antara Overwhelming Prodigies akan segera terungkap. Di gunung ratusan mil jauhnya, Zhao Feng, saya tidak punya banyak waktu. Setelah pertempuran ini, saya akan meninggalkan benua bunga Azure. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Petik 2. Di gunung yang terletak beberapa ratus mil jauhnya dari markas utama dari Darah Besi Sekte. Apakah akan segera dimulai? Jiang Sanfeng, Dai Ye, dan perusahaan melirik dua sosok itu dengan kegembiraan. Di sekitar pegunungan banyak anggota eselon atas besi darah tertinggi, termasuk wakil patriark, pelindung, tetua, dan pemimpin bab. Semua orang menantikan pertempuran yang akan berlangsung. Sua, dua aura kuat muncul di bagian bawah gunung yang tampaknya menjadi pusat dari surga bumi Yuan Qi di dekatnya. Kepala keluarga, Bai Yun Senior, para penonton merasakan hati mereka menjadi berat karena tekanan. Kedua pendatang baru itu adalah Patriark Hong dan Dao Sovereign Bai Yun. Hati Jiang Sanfeng dan perusahaan berguncang. Mereka tidak berpikir bahwa itu pertempuran antara junior akan cukup untuk menyebabkan bahkan penguasa untuk datang secara khusus untuk menonton. Tepat pada saat ini, pertempuran dimulai. Yang pertama menyerang adalah Yu Tianhao dengan gerakan klasiknya. Tak tertandingi, gelombang kuat dari niat energi mental berasal dari telapak tangan Yu Tianhao. Ledakan, sebuah cahaya yang memukau melintas di langit, dan tampaknya mampu menekan segalanya di jalannya. Hukum dan niat yang terkandung dalam langkah ini mirip dengan yang dimiliki Sovereign. Hati para penonton di bawah bergetar dan wajah mereka menjadi merah. Tentu saja, itu Yu Tianhao baik-baik saja. Dengan tingkat pemahaman seperti itu, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang penguasa dalam waktu 10 tahun. Mata Patriark Hong dan Dao Sovereign Bai Yun menyala. Di depan telapak tangan itu, Zhao Feng sangat kecil dan perlawanannya tampak sia-sia. Tentu saja, itu hanya perasaan dari melihat serangan itu. Kekuatan jiwa Zhao Feng sebenarnya lebih kuat dari Yu Tianhao. Eye of Ice Soul Shooting Line. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi biru es saat ia menembakkan cahaya biru setengah transparan. Cahaya biru memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang yang mendarat di Yu Tianhao. Ledakan, tubuh Yu Tianhao membeku ketika sensasi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya dan bahkan ke dimensi energi mentalnya. Seluruh tubuhnya menjadi dingin dan serangannya berhenti. Istirahat, pertempuran niat Yu Tianhao menjadi pisau yang menebas dingin menjadi potongan-potongan, dan dinginnya energi mental dari Ice Soul Shooting Line dihancurkan oleh Yu Tianhao. Pada waktu bersamaan, Claw of Wind and Lightning. Zhao Feng melambaikan tangannya dan cakar raksasa yang berkilauan dengan petir ungu samar bentrok dengan serangan Yu Tianhao. Bam, petir dan sinar cahaya berbenturan, melepaskan aura kehancuran. Zhao Feng didorong mundur beberapa langkah dari gelombang kejut. Langkah yang mengalahkan semua orang di Secret True Dragon Gathering hanya diurus oleh Zhao Feng. Penonton menyaksikan dengan mata melotot. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kontrol situasi Zhao Feng. Timo berkata, serangan Yu Tianhao sangat kuat, dan hanya sejumlah kecil ahli Origin Core Realm setengah langkah yang dapat memblokir serangannya tanpa terluka. Namun, Zhao Feng tidak mengizinkan Yu Tianhao melakukan apa yang dia mau. Zhao Feng menggunakan Ice Soul Shooting Line miliknya untuk melemahkan pertahanan Yu Tianhao. Pada titik waktu ini, Yu Tianhao baru saja berhasil memblokir efek dari Ice Soul Shooting Line. Sebelum dia bahkan bisa menyerang, rantai angin dan petir mulai mengelilingi Yu Tianhao dan membatasi gerakannya. Sangat cepat, semua orang hanya bisa melihat pemuda berambut biru tiba-tiba muncul di sebelah Yu Tianhao dan membatasi gerakannya. Ekspresi Yu Tianhao berubah. Sensasi mati rasa dari petir dan tekanan angin membuatnya tidak beruntung. Teknik rahasia yang tak tertandingi, Chaotic Dancing Spring and Autumn. Cahaya yang terpancar dari Yu Tianhao dan dia sepertinya menjadi dewa perang saat dia menyerang dengan cincin ke segala arah. Pada saat ini, setiap pukulan dan telapak tangan dari Yu Tianhao mengandung niat energi mental yang kuat. Bahkan Zhao Feng tidak bisa menghentikan kehancuran niat Yu Tianhao. Jika itu adalah puncak True Dewa Rank yang normal, pertahanan mereka akan rusak dalam 1 atau 2 gelombang sejak niat Yu Tianhao mirip dengan Sovereigns. Retak, rantai angin dan kilat di sekitar Yu Tianhao hancur. Weng, ekspresi Zhao Feng berubah. Sebuah bola petir mulai mengembun di telapak tangannya, yang kemudian mulai berputar di sekitar cahaya ungu kecil. Angin tornado angin, bola angin dan petir tiba-tiba meluas, membentuk tornado yang lebarnya lebih dari 100 yard.
Tornado raksasa itu melepaskan aura destruktif yang menyelimuti musim semi dan musim gugur chaotic yang tak tertandingi Yu Tianhao. Dalam beberapa napas, gunung itu dimakan oleh tornado. Boom! Kawah yang selebar puluhan yard akan ditinggalkan dimanapun tornado pergi. Semua orang, hati-hati. Beberapa anggota eselon atas dari Sekte Darah Besi panik. Normal True Spirit Realms akan mati jika mereka secara tidak sengaja tertabrak bagian dari pertempuran. Teknik rahasia yang tak tertandingi, Chaotic Dancing Spring and Autumn. Yu Tianhao seperti dewa perang saat ia menyegel segalanya di sekitarnya, dan tornado yang dirilis Zhao Feng segera diurus. Aku tidak bisa membiarkan dia mendekat. Hati Zhao Feng bergetar. Yu Tianhao menghancurkan segalanya di jalannya dan Zhao Feng tidak memiliki keuntungan dalam pertempuran jarak dekat. Sua, Zhao Feng berubah menjadi cahaya buram saat ia langsung menarik diri 1 atau 200 meter. Namun, Yu Tianhao bukan lawan normal dan dia langsung mengejar Zhao Feng. Tak tertandingi di dunia, Yu Tianhao memancarkan aura yang kuat. Wosh! Cahaya dingin misterius menghancurkan segalanya di jalannya. Pada saat itu, bahkan matahari dan bulan tampak kehilangan warna mereka di depan telapak tangan ini. Ekspresi dari dua Sovereigns sedikit berubah. Semua penonton merasa rambut mereka berdiri, dan mereka merasa seperti bahkan seorang dewa akan mati karena pukulan ini. Serangan yang sama ini digunakan di Golden Sun Secret City, tetapi kekuatannya sekarang lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Sungguh serangan yang kuat. Hati Zhao Feng gemetar sedikit, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam saat inti ungu kecil yang samar muncul di telapak tangannya, yang bergabung dengan kilat di sekitarnya. Itu, dua penguasa di bawah ini merasakan aura yang sangat merusak dan hati mereka melompat. Inti ungu kecil adalah petir berwarna ungu Zhao Feng dan sekitarnya adalah petir berwarna biru. Ketika auranya dilepaskan, setiap makhluk dalam jarak 10 mil terdiam. Purple Destruction, Wind Lightning Destruction. Inti ungu samar di telapak Zhao Feng bergabung dengan petir biru dan mengubah serangan menjadi seberkas biru dan ungu. Boom! Kedua serangan mulai melahap dan menghancurkan satu sama lain. Penonton mengklik lidah mereka. Mereka bahkan tidak bisa melihat sosok mereka lagi. Yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya dingin dan kilatan cahaya ungu biru. Beberapa napas kemudian, aur merusak memudar. Su! Sosok Yu Tianhao bergetar dan beberapa noda hangus berdarah tersisa di tubuhnya. Pada saat yang sama, sinar cahaya dingin menekan maju ke Zhao Feng. Bam! Kekuatan yang mendominasi langsung mengirim Zhao Feng terbang saat darah menyembur dari mulutnya. Semburan misterius air muncul di atas tubuh Zhao Feng yang langsung menyembuhkan luka pingsannya. Di bawah gunung, para penonton menahan napas dan tidak bisa tenang. Petir Zhao Feng sepertinya berisi hukum kehancuran. Patriark Hong dan Dao Sovereign Baiyun saling memandang, sangat terkejut. Kekuatan destruction dalam serangan itu sangat kecil jumlahnya, tetapi sudah mengejutkan kedua penguasa. Jika ada beberapa kali lebih banyak, maka hasilnya tidak akan terbayangkan. Telapak tangan Yu Tianhao sekarang sudah cukup untuk melukai setengah inti realem inti. Untungnya, Zhao Feng telah mengkultivasikan kekuatan destruction. Petik 2. Timo menghela nafas. Zhao Feng saat ini memiliki keuntungan terutama karena fakta bahwa itu garis keturunannya mampu menyembuhkan dan cedera samar akan segera pulih. Oleh karena itu, dalam skenario bahwa itu kekuatan mereka hampir sama, Zhao Feng memiliki keuntungan. Wind Light Eye Flame. Sebelum Yu Tianhao bisa menyerang, mata kiri Zhao Feng berubah menjadi biru dan api ungu samar muncul dari matanya. Suara mendesing. Api setengah transparan memancarkan aura kehancuran bersiul di udara dan mendarat di Yu Tianhao. Yu Tianhao berdebar saat ia jatuh ke dalam situasi berbahaya. Setelah Wind Light Eye Flame ditembakkan menggunakan petir berwarna ungu, itu berisi kemampuan untuk menghancurkan kehidupan dan sangat sulit untuk pulih. Selain itu, api ini bahkan akan mengikis jiwa itu sendiri. Dengan kendali mutlak atas situasinya, Zhao Feng dengan cepat memaksa Yu Tianhao dalam bahaya. Sesuatu seperti ini tidak pernah terjadi dengan pertemuan naga sejati suci yang baru-baru ini, tetapi eksistensi Dewa Prodigis ini merupakan keajaiban tersendiri. Wakil Patriark berada di atas angin. Semua orang di bawah menahan nafas saat mata mereka berbinar-binar karena kegirangan. Kekuatan petir berwarna ungu memang cukup kuat. Zhao Feng melayang di udara saat pakaiannya berkibar di tiup angin. Dalam pengasingannya, pemahaman dan pemahamannya terhadap petir berwarna ungu meningkat dengan pesat. Purple Destruction, Wind Lightning Destruction dan Wind Lightning Flame-nya berisi petir berwarna ungu, dan kekuatannya melampaui pengetahuan semua orang. Meskipun tahap awal Zhao Feng True Dewa Rank kultivasi,
salah satu dari dua gerakan itu bisa sangat melukai atau bahkan membunuh seseorang di setengah inti realem. Di sisi lain, Wosh, hanya dalam waktu 1 menit, cedera Yu Tianhao memburuk. Kekuatan Wind Light Eye Flame pergi ke dimensi energi mentalnya dan mulai membakarnya. Tubuh dan jiwa Yu Tianhao terluka. Jika itu adalah seseorang tanpa niat bertarungnya yang luar biasa, mereka pasti sudah terluka parah. Jika ini terus berlanjut, Yu Tianhao mungkin kalah sangat cepat. Perbaikan Zhao Feng sangat mengejutkan. Mata kedua penguasa bersinar. Keuntungan Zhao Feng datang dari taktik dan kendali pertempurannya. Zhao Feng, kamu memang tidak mengecewakanku. Garis darah dari pemuda berambut hitam tertutup api tampaknya menyala. Sosok misterius, dingin, dan pucat sepertinya menyatu dengan tubuh Yu Tianhao, menutupi dia dalam cahaya mempesona yang langsung melayang ke langit. Sosok samar yang bergabung dengan Yu Tianhao hanya bisa dirasakan melalui energi mental. Menghancurkan, Yu Tianhao menyebarkan lengannya dan sosok misterius yang misterius melakukan hal yang sama. Seolah-olah dewa perang telah turun ke dia. Setiap tindakannya mengandung pertempuran maksud yang bisa mengisi melalui dewa-dewa dan iblis. Dengan kekuatan Wind Light Eye Flame menghilang. Tak tertandingi di dunia, Yu Tianhao menusukkan telapak tangannya dan langit bumi Yuan Qi yang dia tarik lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Lebih jauh lagi, serangan ini mengandung niat perang yang mengerikan yang tampaknya terwujud dalam dunia fisik. Serangan ini bisa mengejutkan hantu dan dewa. Seolah-olah dia adalah orang yang berbeda dari sebelumnya. Hati Zhao Feng bergetar. Sebelum serangan itu tiba, niat bertarung yang membakar telah mulai menyerang jiwa dan kesadarannya, tapi untungnya baginya, jiwa Zhao Feng sangat kuat. Purple Destruction, Wind Lightning Destruction. Zhao Feng mengambil napas dalam sebagai inti ungu samar muncul di telapak tangannya, yang kemudian mulai berputar di antara cahaya biru. Beng, seperti gunung yang terbelah, kedua kekuatan itu berbenturan. Dalam sekejap kedua kekuatan ini saling menghantam, Yu Tianhao yang tak tertandingi di dunia menekan ke arah Zhao Feng. Zhao Feng bereaksi dengan cepat ketika lapisan air yang tebal muncul di tubuhnya, yang memblokir kekuatan yang tersisa. Tetapi bahkan kemudian, dia didorong lebih dari selusin yard. Dia terluka, bagaimana kekuatan tempurnya tiba-tiba meningkat begitu banyak. Petik 2. Napas Zhao Feng semakin cepat. Dia membuka mata spiritual godanya dan mulai memeriksa Yu Tianhao. Sosok samar dingin tampaknya telah dinyalakan melalui garis darah misterius dan bahkan mata spiritual Dewa Zhao Feng tidak dapat menyalinnya. Tak tertandingi Heaven Battling Bloodline. Petik 2. Patriark Hong dan Dao Baiyun berdaulat berseru. Pada saat ini, kekuatan garis darah Yu Tianhao telah sepenuhnya dinyalakan, menyebabkan kekuatan tempurnya meningkat secara dramatis. Setiap tindakan Yu Tianhao mengandung energi pertempuran energi yang dapat menekan siapapun di bawah asal inti realem. Selanjutnya, garis darah misterius secara dramatis meningkatkan kekuatan setiap gerakan. Teknik rahasia yang tak tertandingi, Chaotic Dancing Spring and Autumn. Rambut hitam Yu Tianhao tertiup angin saat dia menjadi tertutup cahaya bersinar. Saat ini, baik pelanggaran dan pertahanannya lebih kuat. Peng, Yu Tianhao mengirimkan beberapa pukulan, dan masing-masing dari mereka seperti gunung saat mereka menembus semua yang ada di jalan mereka. Itu seperti dewa perang telah turun ke dia. Timo, Jiang Saneng, dan perusahaan tercengang. Hati semua orang dari darah besi sekte melompat ke tenggorokan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan Yu Tianhao membalikkan arus dan memaksa Zhao Feng kembali. Beberapa napas kemudian, teng, 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 Zhao Feng mundur dan air di sekitarnya memudar dalam warna. Bahkan dengan petir berwarna ungu, dia nyaris tidak bisa melawan balik melawan Yu Tianhao. Wings of Wind and Lightning. Sumber roh sejati Zhao Feng terlintas dengan cahaya ungu samar saat sepasang sayap diciptakan yang jauh lebih terang daripada versi sebelumnya. The Wings of Wind dan Lightning mengepak, memanggil Lightning dan Wind Yuan Qi dalam radius 10 mil. Dalam waktu singkat itu, Zhao Feng berubah menjadi bayangan buram saat kecepatannya melampaui Yu Tianhao. Qiyu, sesosok melintas langit. Gerakan Zhao Feng tidak hanya cepat, itu juga mengandung ilusi yang berasal dari teknik energi mentalnya. Bahkan Yu Tianhao, yang memiliki garis darah surgawi yang tak tertandingi, terbuka, tidak bisa melihat Zhao Feng dengan jelas. Meskipun garis keturunan Heaven Battling yang tak tertandingi kuat, fokus utamanya adalah pada kekuatan dan pertahanan. Tidak ada banyak peningkatan kecepatan. Tak tertandingi, Yu Tianhao sekali lagi menggunakan serangan yang tampaknya melahap langit, dan cahaya dingin misterius menghancurkan segalanya di jalannya. Namun, serangannya tidak memukul Zhao Feng saat ini.
Dengan Wings of Wind dan Lightning, kecepatan dan kelincahan Zhao Feng keduanya jauh lebih tinggi. Di atas itu, mata spiritual dewanya dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Wind Light Eye Flame, Purple Destruction, Wind Lightning Destruction. Purple Destruction, Claw of Wind dan Lightning. Zhao Feng dengan cepat bergerak dan menyerang balik dengan keras di antara evaluasinya. Serangan jarak jauh, pertempuran jarak dekat. Trik Zhao Feng terus berlanjut. Ledakan, bam, semua orang hanya melihat dua sosok berkedip di udara. Mata mereka buram dan mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Namun, ada satu hal yang pasti. Pertarungan itu telah menemui jalan buntu. Dua overwhelming prodigis masing-masing memiliki kelebihan, jadi pemenang tidak akan diputuskan untuk sementara waktu. Dalam hal kekuatan tempur sejati, Yu Tianhao memiliki keuntungan yang jelas, tetapi Zhao Feng mengendalikan situasi dengan baik. Ini adalah keuntungan dari garis matanya. Dia juga memiliki kelebihan dalam kecepatan. Petik 2. Dao Sovereign Baiyun menghela nafas. Betul, garis keturunan surga yang tak tertandingi di Tian Tianhao tidak dapat dibandingkan, tetapi Zhao Feng jelas seseorang yang istimewa juga, dia dapat memaksa Yu Tianhao ke langkah ini dan bahkan mengambil alih kendali. Kata Patriark Hong, pertempuran ini menegaskan bahwa itu tidak ada seorang pun di generasi mereka yang sebanding dengan mereka. Tidak ada jenius dari belasan generasi terakhir yang bisa dibandingkan dengan mereka. Di awan, cahaya keburukan divine. Cahaya terang keluar dari mata kiri Zhao Feng yang menghancurkan segalanya di jalannya. Bukankah itu teknik garis darah keluarga Golden Sun? Kedua penguasa bingung. The Divine Light of Destruction dikatakan mampu membubarkan teknik apapun. Kali ini, Zhao Feng menggunakan versi lengkap untuk menangani Yu Tianhao. Cahaya menerpa Yu Tianhao dan dengan cepat membubarkan pertahanannya. Apa yang mengecewakan Zhao Feng adalah bahwa itu sosok misterius Yu Tianhao tidak terpengaruh karena itu milik garis darahnya. Tidak ada yang tahu jenis bentuk apa yang benar-benar dibutuhkan, seperti mata-mata Zhao Feng. Teknik rahasia yang tak tertandingi, Chaotic Dancing Spring and Autumn. Garis darah Yu Tianhao semakin menyala, dan niat dari setiap serangannya dibebankan ke jiwa Zhao Feng. Jika bukan karena fakta bahwa itu Zhao Feng memiliki mata roh dewa, yang memberinya jiwa yang kuat, dia akan kelelahan bahkan jika dia tidak terluka. Yu Tianhao semakin kuat dan kuat. Apakah garis darahnya tidak memiliki batas? Petik 2. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Biasanya, setiap teknik rahasia garis darah memiliki batas dan harga harus dibayar untuk menggunakannya, namun Yu Tianhao tampaknya menjadi lebih kuat semakin lama dia bertarung. Seolah-olah garis keturunannya lahir untuk pertempuran. Sepertinya aku perlu menggunakan bayangan senjata untuk mengalahkan Yu Tianhao. Mata Zhao Feng berbinar-binar. Berpikir sampai di sini, mata kirinya berubah menjadi biru es. Ice Imperial Spear muncul. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat ia mengedarkan garis keturunannya, dan bayangan setengah transparan dari tombak Imperial es mengembun. Rasa dingin yang tak tergambarkan membekukan segalanya, termasuk Yuan Qi. Peng! Serangan Yu Tianhao langsung membeku karena sudah dekat, itu seperti api yang langsung padam. Munculnya bayangan senjata kelas bumi langsung mengubah arus. Retak, arc brilian dari tombak Imperial es membeku dan menghancurkan segalanya di jalannya. Senjata-senjata kelas bumi. Zhao Feng memiliki senjata kelas bumi. Dua Sovereigns tercengang. Tidak ada senjata Earth Grade yang lengkap di benua bunga Azure. Ada sejumlah kecil penguasa yang memiliki serpihan senjata kelas bumi, tapi bahkan itu jarang. Namun pada saat ini, sepotong senjata kelas bumi berhasil dipanggil dalam tangan ajaib. Kedua penguasa tidak bisa membayangkan seberapa kuat senjata Earth Grade lengkap. Istirahat, Zhao Feng mengedarkan garis keturunannya untuk memadatkan Ice Imperial Spear miliknya. Ekspresi Yu Tianhao berubah drastis saat serangan kuatnya langsung berubah menjadi es oleh Zhao Feng. Peng! Garis darahnya tampak membeku dari bayangan senjata kelas bumi saat dia didorong mundur puluhan yard. Zhao Feng tidak segera mengejar karena kekuatan senjata kelas bumi terlalu kuat. Jika dia tidak mengendalikannya dengan baik, dia bisa membunuh alam inti-inti setengah langkah dengan mudah. Berpikir kembali ke bagaimana Zhao Feng menggunakan bayangan senjata kelas bumi ini untuk mengalahkan pemimpin divisi skeletal ke titik memohon untuk hidupnya, Zhao Feng bahkan lebih kuat daripada saat itu. Sepotong senjata kelas bumi. Pertempuran niat Yu Tianhao terus meningkat saat dia tertawa dingin dan meraih ke udara. Gagang pedang setinggi 3 inci muncul di tangannya dan mengeluarkan aura raja. Pegangan pedang, sepotong senjata kelas bumi.
Zhao Feng berhenti sedikit. Tombak imperial kekaisaran yang dia terima lebih lengkap dari puting itu, tapi Zhao Feng hanya bisa memanfaatkan sebagian dari kekuatannya. Pegangan pedang itu mungkin adalah senjata dari ahli realem Vashgat ketika itu selesai. Aura yang menakutkan membuat hati kedua penguasa itu bergetar. Tak tertandingi di dunia, Yu Tianhao bergabung dengan sosok dingin-dingin dan cahaya cemerlang menyerang balik Zhao Feng. Pada saat yang sama, Zhao Feng menusuk ke depan dengan tombak birunya. Ding, dua maksud dari dua senjata kelas bumi berbenturan, dan sebuah lubang kecil muncul di sosok tombak biru es itu. Tapi di saat berikutnya, kedinginan yang menakutkan membeku puting pedang Yu Tianhao. Kedua aura itu berbenturan, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Darah bocor dari mulut Zhao Feng dan Yu Tianhao. Perbedaannya adalah bahwa itu cedera Zhao Feng perlahan pulih, tapi cedera ini berasal dari kekuatan senjata kelas bumi, yang akan memperlambat kecepatan pemulihannya. Situasi Yu Tianhao sedikit lebih buruk. Kecepatan pemulihannya setengah dari Zhao Feng meskipun dia berada di negara garis darah pertempuran surga yang tak tertandingi. Tidak baik, jika ini terus berlanjut, itu akan sangat berbahaya. Petik 2. Ekspresi dari dua Sovereigns berubah, kekuatan yang dimiliki kedua pemuda ini telah mencapai titik di mana mereka bisa mengancam bahkan Sovereigns. Stop, suara gemuruh menggelegar di langit, menyebabkan segalanya dalam jarak puluhan mil untuk merasakan tekanan besar. Bahkan Dao Sovereign Baiyun dan Patriark Hong merasakan tekanan ketika mereka mendengar suara ini. Seorang pria tampan turun antara Zhao Feng dan Yu Tianhao. Sovereign Yu Xingchen, Patriark Hong berseru saat dia mengenali pendatang baru. Buka, Yu Xingchen melambaikan tangannya dan tangan transparan yang megah dengan paksa menarik kedua kekuatan terpisah. Bam, kedua dewa prodigis didorong oleh kekuatan lembut, tapi bahkan kemudian, Zhao Feng hampir meludahkan mulut penuh darah. Melihat lebih dekat, sosok-sosok senjata kelas bumi perlahan-lahan ditarik terpisah oleh Yu Xingchen. Beberapa napas kemudian, suara mendesing. Kekuatan itu akhirnya dibubarkan oleh Yu Xingchen dan dia menghela nafas sebelum melotot pada Yu Tianhao. Berani-beraninya kamu menggunakan garis keturunan surgawi yang tak tertandingi seperti itu. Apakah Anda pikir Anda dapat menangani konsekuensi dari menggunakannya? Petik 2. Yu Tianhao tetap diam, tetapi niat bertarungnya dengan cepat memudar dan tubuhnya menjadi kurus. Sudah jelas bahwa itu ada efek samping dari menggunakan garis keturunan surgawi yang tak tertandingi. Setelah garis darah ini digunakan secara berlebihan, akibatnya tidak akan terpikirkan. Bagaimana bisa True Dewa Reng secara sembarangan menggunakan kekuatan senjata kelas bumi? Jika saya tidak datang tepat waktu, Anda berdua mungkin telah kehilangan nyawa Anda. Petik 2. Yu Xingchen melirik ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tidak membalas, dan dia juga agak takut. Dia nyaris tidak bisa mengendalikan satu bagian, tetapi jika dua buah senjata kelas bumi saling berbenturan, bahkan penguasa akan dipaksa kembali. Yu Xingchen, untungnya kamu datang tepat waktu. Patriark Hong menghela nafas. Meskipun ia dan Dao Sovereign Baiyun bisa menghentikan kekuatan dua bayangan senjata kelas bumi, mereka tidak bisa melakukannya sambil memastikan bahwa itu kedua dewa prodigis akan aman. Namun, Yu Xingchen memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia dengan paksa menarik kedua kekuatan itu tanpa melukai Zhao Feng atau Yu Tianhao. Ekspresi Yu Tianhao tenang saat dia menyapa dua penguasa lainnya, tapi dia tidak tinggal lama. Tianhao, tidak banyak waktu tersisa. Nasib ini hanya terjadi sekali setiap 20 tahun. Petik 2. Ekspresi Yu Xingchen menegang saat dia memegang bahu putranya. Baik, Yu Tianhao mengangguk dan dia tampak agak lemah. Sebelum dia pergi, dia melirik ke arah Zhao Feng dan bergumam dengan nada rendah. Tidak disangka bahwa itu saya akan bertemu lawan yang kuat seperti Anda di benua bunga Azure sebelum pergi. Zhao Feng terkejut, tidak sulit membayangkan bahwa itu Yu Tianhao percaya diri. Yang terakhir tidak akan pernah berpikir bahwa itu dia tidak akan menang. Kamu adalah satu-satunya lawan saya di benua ini dari generasi ini juga. Zhao Feng mengangguk, kekuatan Yu Tianhao juga melebihi harapannya. Sebelum menggunakan bayangan senjata kelas bumi, dia hanya bisa melawan Yu Tianhao dengan hasil imbang. Bahkan ketika dia menggunakan senjata kelas bumi, masih akan sulit baginya untuk menang. Mari bertarung lagi kapan-kapan, mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Petik 2. Aura Yu Tianhao menjadi sangat lemah. 5 tahun, 10 tahun, atau lebih lama lagi. Zhao Feng terkejut, sepertinya Yu Tianhao akan meninggalkan benua bunga Azure dan pergi ke tempat yang sangat jauh. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? 10 tahun kemudian, kami akan bertarung sekali lagi.
Petik 2. Kelelahan membasuh wajah Yu Tianhao dan sulit baginya untuk tetap membuka matanya. Overusing garis keturunan surgawi tak tertandingi kelelahan dia. Oke, sudah 10 tahun. Zhao Feng mengangguk. Dia juga tahu bahwa itu menerobos di kultivasi setelah mencapai peringkat dewa benar jauh lebih lambat, dan kemacetan bisa memakan waktu puluhan tahun. 10 tahun tidak terlalu panjang. Ayo pergi. Yu Xingchen mengakhiri percakapan saat dia mengambil Yu Tianhao dan melesat ke awan. Beberapa saat kemudian, setelah Yu Xingchen terbang beberapa ratus mil. Ayah, jika kamu tidak menghentikan kami, apakah aku akan menjadi pemenang terakhir? Alis Yu Tianhao sedikit gemetar. Secara teori, darah surgawi yang tak tertandingin tidak memiliki batas. Jika pertarungan berlanjut, peluangmu untuk menang akan lebih besar. Petik 2. Yu Xingchen yang berdaulat tidak setuju. Jika Zhao Feng ada di sini, dia akan tercengang. Bagaimana bisa ada garis darah menakutkan seperti itu sehingga tidak ada batasnya? Yu Tianhao tersenyum ketika mendengar ini, seolah-olah bahagia karena dia telah menerima konfirmasi ayahnya. Tapi, kata-kata Yu Xingchen berubah. Overusing garis keturunan surgawi yang tak tertandingi berarti bahwa itu Anda akan sangat mungkin mati, sedangkan Zhao Feng akan hidup bahkan jika dia kalah. Ayah, ekspresi Yu Tianhao berubah. Karena itu, pemenang terakhir adalah Zhao Feng. Yu Xingchen harumpet. Mendengar ini, Yu Tianhao merajuk, tetapi apa yang dikatakan ayahnya berikutnya membuatnya terdiam. Jika Anda melihat sejarah, hanya mereka yang hidup sampai akhir adalah pemenang sejati. Tidak masalah jika mereka menang atau kalah sebelumnya. Petik 2. Yu Tianhao mulai berpikir, garis darah Heaven Battling yang tak tertandingi dapat terus meningkatkan daya selama daya hidup pengguna tidak habis. Namun, pengguna perlu membayar harga untuk menggunakannya. Sederhananya, berapa banyak yang Anda ambil perlu dibayar nanti, ini adalah keseimbangan. Khususnya, dengan situasi antara Yu Tianhao dan Zhao Feng. Jika Yu Tianhao menang, kekuatan yang dibutuhkan dapat menyebabkan dia sekarat, karena kecepatan pemulihan Zhao Feng terlalu besar dan sangat cepat. Akan sulit baginya untuk mengalahkan Zhao Feng dengan cepat. Jika Yu Tianhao ingin menang, dia harus membayar harga kematian. Tianhao, pergilah tidur, saya akan membawakan Anda sisa perjalanan. Petik 2. Senyum hangat muncul di wajah Yu Xingchen dan dia sedikit melambat untuk membiarkan Yu Tianhao di punggungnya tidur lebih nyenyak. Kenyataannya, Yu Xingchen telah melihat sebagian besar pertempuran. Sebuah undian adalah situasi yang paling ideal dari sudut pandangnya, karena perjalanan Yu Tianhao telah terlalu mulus, yang berarti bahwa itu ia terlalu percaya diri dan sombong. Menjadi seorang ayah, Yu Xingchen melakukan yang terbaik, tetapi dia tidak tahu bahwa itu pengalaman ini juga menguntungkan Zhao Feng dengan cara yang sama. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.